Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan makanan. Penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan makanan meliputi yang pertama adalah sariawan. Coba kalian perhatikan gambar sariawan berikut ini. Tentunya kalian pun pernah mengalami sakit sariawan. Sariawan adalah luka pada mulut yang berbentuk bercak berwarna putih kekuningan dengan permukaan agak cekung. Penyebabnya cedera seperti karena tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi, infeksi jamur, virus, atau bakteri di mulut atau di bagian tubuh lainnya, penyakit autoimun seperti lupus, kondisi tertentu seperti perubahan hormon, kekurangan nutrisi, atau kekurangan vitamin C, dan stres. Cara mencegahnya, menjaga kesehatan gigi dan mulut, menyikat gigi dengan benar dan menghindari penggunaan pasta gigi berbahan sodium lauren sulfat, rutin memeriksakan gigi dan mulut ke dokter gigi, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, cukup kandungan vitamin C-nya. Berikutnya adalah karies gigi. Penyebabnya, yang pertama adalah periode usia. Periode usia memegang peranan yang cukup signifikan terhadap timbulnya karies gigi. Mengapa demikian? Hal ini sangat berkaitan erat dengan tanggung jawab dalam menjaga kesehatan gigi. Periode usia balita hingga 10-12 tahun saat anak memiliki gigi campuran antara gigi susu dan gigi permanen adalah yang pertama rentan terhadap karies gigi. Di periode ini, mereka belum memiliki kesadaran lebih untuk menjaga kesehatan gigi. Selanjutnya, periode pubertas saat usia 14 hingga 20 tahun juga rentan dengan karies gigi. Di usia ini, sering terjadi perubahan hormonal yang berpotensi menyebabkan pembengkakan pada gusi. Saat-saat seperti ini, kebersihan gigi sangat mungkin terabaikan. Selain itu, pengawasan dari orang tua seringkali mulai longgar, sehingga sangat mungkin anak pada periode ini malas menggosok gigi. Periode usia lainnya adalah pada usia sekitar 40 hingga 50 tahun. Di usia-usia ini sudah terjadi retraksi pada gusi sehingga menyebabkan makanan menjadi lebih mudah masuk ke dalam sela-sela gigi dan gusi. Akibatnya, sisa makanan jadi lebih sulit dibersihkan dan memperbesar potensi terjadinya karies gigi. Berikutnya adalah kerentanan permukaan gigi. Kondisi fisik yang berbeda pada tiap-tiap orang memungkinkan adanya perbedaan pada morfologi gigi dan volume air ludah. Morfologi gigi yang luas dan lebar dengan bentuk gigi yang besar-besar memiliki potensi terjadi plak yang lebih banyak jika tidak rutin menggosok gigi. Begitu pula dengan volume air ludah. Penelitian membuktikan bahwa mereka yang memiliki volume air ludah sedikit jauh lebih rentan terhadap karies gigi daripada yang punya volume banyak. Penyebab berikutnya adalah bakteri plak gigi. Pencegahan dari karies gigi dengan sikat gigi secara teratur, berkumur dengan mouthwash, gunakan dental floss, konsumsi makanan dan minuman yang aman, cek kesehatan gigi secara reguler. Yang ketiga adalah parositis atau gondongan. Parositis atau gondongan adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus paramyxovirus yang menyebabkan pembengkakan pada kelenjar ludah atau parotid. Tidak ada obat khusus untuk penanganan penyakit parositis. Umumnya, parotitis dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Pemberian obat hanya untuk meringankan gejalanya saja. Berikut adalah langkah-langkah penanganan yang dapat meringankan gejala parotitis.
Yang pertama adalah konsumsi obat pereda rasa nyeri dan penurun demam, banyak istirahat dan minum air putih, konsumsi makanan yang bertekstur lembut dan hindari mengunyah makanan terlalu berat, hindari makanan, minuman asam yang dapat merangsang rasa sakit pada kelenjar parotis, kompres pipi yang bengkak dengan air hangat atau air dingin untuk meringankan rasa nyeri. Yang keempat adalah gastritis atau radang lambung. Gastritis atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mules, dan perih. Penyebabnya asam lambung yang berlebihan, makan tidak teratur, mikroorganisme, konsumsi obat-obatan tertentu seperti alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Gejala gastritis, nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati. Perut kembung, cegukan, mual, muntah, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam, dan bisa jadi muntah darah. Pencegahannya, makan, tidur teratur, tidak mengkonsumsi alkohol, selalu makan makanan yang sehat, bersih dari berbagai mikroorganisme patogen dan zat-zat kimia berbahaya, dan zat yang merangsang produksi asam lambung berlebih, dan hindari stres. Yang kelima adalah diare. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini pada usus manusia yang normal dan yang terkena diare. Diare adalah kondisi di mana feses berubah menjadi lembek atau cair dan terus-menerus buang air besar, sedikitnya 3 kali dalam 24 jam. Penyebabnya mikroorganisme, bisa berupa virus, bakteri, atau bisa juga kelebihan vitamin C, mengkonsumsi alkohol atau buah-buahan tertentu, intoleransi terhadap fruktosa dan laktosa. Gejalanya perut mulas, feses encer, dehidrasi, pusing, dan lemas. Upaya mencegah diare, menjaga kebersihan diri dan makanan, hindari konsumsi makanan dan minuman air yang tidak dimasak hingga matang. Yang keenam adalah kolera. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Gejalanya, tinja penderita yang cair dan berwarna pucat keputihan seperti susu atau air cucian beras. Beberapa penderita kolera mengalami diare parah berkali-kali hingga kehilangan cairan tubuh dengan cepat atau dehidrasi, mual, muntah, kram perut. Pencegahan kolera, menjaga kebersihan diri, makanan, minuman, dan peralatan makan. Yang ketujuh adalah disentri. Disentri adalah peradangan usus yang dapat menyebabkan diare yang disertai darah dan lendir. Disentri terbagi menjadi 2 macam, disentri basiler atau Shigella yang disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella, disentri amuba atau amubiasis yang disebabkan oleh infeksi Entamuba histolytica. Pencegahan disentri selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama sebelum makan, memasak, menyiapkan makanan, dan setelah buang air besar, serta mengganti popok bayi. Hindari kontak langsung dengan pengidap disentri. Hindari penggunaan handuk yang sama dengan pengidap disentri. Gunakan air panas untuk mencuci pakaian pengidap disentri. Hindari tertelan air ketika berenang di fasilitas umum. Selalu bersihkan toilet dengan desinfektan setiap selesai digunakan. Hindari memakan buah-buahan yang dikupas oleh orang lain. Selalu mengkonsumsi air yang telah dimasak hingga mendidih dan air di botol yang masih tertutup rapat. Hindari es batu yang dijual sembarangan oleh
karena kemungkinan terkontaminasi kuman. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memberikan soal terlebih dulu. Yang pertama, jelaskan penyakit obesitas. Yang kedua, apa perbedaan penyakit diare, kolera, dan disentri. Kita lanjutkan. Yang kedelapan adalah obesitas. Obesitas atau biasa disebut dengan kegemukan. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak berlebih. Obesitas dapat berdampak buruk bagi kesehatan karena akan mudah terserang penyakit jantung, hipertensi, diabetes, osteoartritis. Obesitas juga dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup dan masalah psikologi seperti kurang percaya diri hingga depresi. Penyebabnya, konsumsi makanan atau asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Bisa juga karena keturunan melalui pewarisan gen, karena konsumsi obat-obatan tertentu, dan dapat juga disebabkan karena laju metabolisme tubuh yang lambat. Upaya mencegah obesitas dan mengatasinya adalah dengan cara mengatur pola makan atau mengurangi makan makanan yang banyak mengandung gula dan lemak. Lebih banyak makan makanan yang mengandung serat. Dan berolahraga secara teratur. Yang kesembilan adalah konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit yaitu kondisi sulit buang air besar, seperti tidak bisa buang air besar sama sekali atau tidak sampai tuntas. Walaupun frekuensi buang air besar setiap orang bisa berbeda-beda, seseorang dapat dinyatakan mengalami konstipasi jika buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Penyebabnya adalah konsumsi makanan yang kurang mengandung serat, kebiasaan seringnya menunda buang air besar, stres. Pencegahan konstipasi yaitu membiasakan diri untuk ke toilet pada waktu yang sama setiap hari, memperbanyak makan makanan yang berserat tinggi termasuk kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, sereal, dan dedak, minum banyak air putih, berolahraga secara teratur, hindari stres, jangan menahan keinginan untuk buang air besar. Yang ke-10 adalah hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Penyebabnya virus, konsumsi alkohol berlebih, konsumsi obat-obatan tertentu yang melebihi dosis, penyakit autoimun. Gejala hepatitis mengalami beberapa gejala seperti flu misalnya, mual, muntah, demam, lemas, feses berwarna pucat, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan, nyeri perut, berat badan turun, urin menjadi gelap seperti teh, kehilangan nafsu makan. Pencegahan hepatitis dengan 1. Melaksanakan vaksinasi, mengurangi konsumsi alkohol, menjaga kebersihan sumber air agar tidak terkontaminasi virus hepatitis, mencuci bahan makanan yang dikonsumsi terutama kerang dan tiram, sayuran, serta buah-buahan, tidak berbagi pakai sikat gigi, pisau cukur, atau jarum suntik dengan orang lain, tidak menyentuh darah tanpa sarung tangan pelindung. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan dan yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.